percayalah kepadaku, hai perempuan, saatnya akan tiba bahwa kamu akan menyembah Bapa bukan di gunung ini dan juga bukan di Yerusalem. Tetapi ini penting yang harus kita ketahui bersama. Saatnya akan datang dan sudah tiba sekarang bahwa penyembah benar akan menyembah Bapa Allah dalam roh dan kebenaran, sebab Bapa menghendaki penyembah demikian. Allah itu roh, dan barang siapa menyembah Dia harus menyembahnya di dalam roh dan kebenaran. Pada episode yang lalu saya bicara tentang ada seseorang dari kelompok Samaria yang mengakui Yesus sebagai Kristus, yaitu perempuan Samaria ketika ada percakapan dengan Yesus di sumur Yakub. Tetapi topik hari ini adalah soal beribadah. Ini soal beribadah ini penting. Pada zaman itu pada zaman Yesus, dua kelompok besar yang meyakini bahwa Taurat Musa itu adalah kitab mereka. Jadi mereka sama-sama mempunyai satu nabi, yaitu Nabi Musa yang menurunkan Taurat kepada mereka, yang menuliskan dan mencatat, yang memberitakan kebenaran Allah Yahweh kepada mereka, yaitu Nabi Musa sendiri sebagai nabi mereka, yaitu kelompok Samaria dan Yahudi. Kedua kelompok ini lagi menantikan sosok Sang Mesias, tetapi mereka beribadah berbeda. Jadi kenapa saya katakan berbeda? Mereka melakukan penyembahan yang berbeda. Sangat berbeda. Saat mempunyai satu Alkitab, satu kitab, mempercayai Taurat. Jadi mereka percaya kepada Taurat. Ingat, kelompok Samaria hanya mempercayai kitab Taurat, yaitu kitab Kejadian, Keluaran, Imamat, Bilangan, Ulangan. Mereka percaya itu. Kemudian Yahudi mempercayai itu, dan banyak kitab-kitab lain mereka percaya. Tetapi kalau Samaria itu hanya mempercayai mungkin 5 kitab ini yang namanya Pentateuch itu. Kitab para nabi mereka tidak percaya. Mungkin mereka tidak punya tradisi untuk mempercayai itu walaupun mereka ada. Tetapi mereka menekankan kepada 5 kitab ini. Dan dua kelompok ini mempunyai cara beribadah berbeda-beda. Kalau kelompok Samaria, dia mempunyai namanya Baitullah, Bait Allah. Tempat untuk beribadah mereka. Untuk mempersembahkan korban itu di namanya satu bukit yang ada di Bukit Gerizim. Lalu orang-orang Yahudi itu mereka punya Yerusalem yang namanya Bait Allah, yang dibangun oleh Salomo. Seperti itu. Dan kita akan coba melihat dua kelompok ini ketika ada percakapan Yesus dengan perempuan Samaria. Lalu bagaimana respon Yesus terhadap cara beribadah mereka, cara penyembahan mereka. Kita akan baca di dalam Injil Yohanes pasal 4, mulai dari ayat 19 dan seterusnya. Jadi kita akan baca dari ayat 19 Ini terkait dengan penyembahan yang benar atau membuat beribadah yang benar. Kemudian terkait dengan apa yang harus kita lakukan. Ini kita akan lihat bagaimana Yesus menyampaikan itu kepada perempuan Samaria. Kita baca dari ayat yang ke-19, Yohanes pasal 4. Kata perempuan itu kepadanya, "Tuhan, nyata sekarang
padaku bahwa engkau seorang nabi. Ayat 19 ini sebenarnya respon daripada ketika Yesus mengetahui sosok perempuan ini, pribadinya, kehidupan keluarganya, diketahui dia punya 5 suami dan lain sebagainya. Yesus tanpa melihat latar belakangnya, tetapi dia tahu, akhirnya dia mempercayai bahwa Yesus adalah seorang nabi. Lalu kata perempuan itu di ayat 20, nenek moyang kami menyembah di atas gunung ini, yaitu Gunung Gerizim, menyembah Bapa ya, dengan melakukan pemujaan, melakukan sembelih domba, mempersembahkan domba kepada Bapa. Tetapi kamu katakan bahwa Yerusalemlah tempat orang menyembah. Ini perempuan Samaria mengatakan kepada Yesus. Tetapi dia katakan bahwa orang Samaria itu menyembah di atas gunung, tapi Yesus adalah orang Yahudi ya, bilang bahwa di Yerusalemlah tempatnya. Nah, apa yang dikatakan Yesus? Ayat 21 kata Yesus kepadanya, percayalah kepadaku hai perempuan, saatnya akan tiba bahwa kamu akan menyembah Bapa bukan di gunung ini katakan perempuan tadi, Gunung Gerizim, dan juga bukan di Yerusalem, bukan di Bait Allah Yerusalem. Kamu menyembah apa yang kamu tidak kenal. Kami, Yesus menunjuk kepada dirinya, menyembah apa yang kami kenal, sebab keselamatan datang dari bangsa Yahudi. Jadi Yesus mau menekankan lagi bahwa keselamatan itu, siapa itu yang dimaksud Yesus? Keselamatan itu berarti dengan sosok Sang Mesias yang nantinya akan datang. Datang dari apa? Bangsa Yahudi. Lalu ayat 23 dia katakan, tetapi ini penting yang harus kita ketahui bersama. Ini penting karena betul-betul merubah mindset perempuan Samaria ini. Tetapi saatnya akan datang dan sudah tiba sekarang bahwa penyembah benar akan menyembah Bapa Allah dalam rohnya dia dan kebenaran, sebab Bapa menghendaki penyembah demikian. Ayat 24, Allah itu roh, dan barang siapa menyembah dia harus menyembahnya di dalam roh dan kebenaran. Dan luar biasa ya ini ya teman-teman, statement Tuhan Yesus. Ini sebenarnya kalau Anda dengan cermat memahami perkataan Yesus ini di ayat 23 dan 24. Kalau Anda mencermati dengan benar, maka sesungguhnya ini penting sekali. Tidak ada lagi yang namanya bait Allah yang ada secara fisik ya, di mana Allah berdiam di dalamnya, tidak lagi ada. Ataupun di gunung ya, kalau yang di Yerusalem itu namanya Bait Allah Yerusalem, yang biasanya di situ Yesus menghadik orang-orang yang tidak benar, mempergunakan itu sebagai alat kekuasaan, memperkaya diri, kesombongan ada di situ. Juga terjadi pertentangan antara dua kelompok. Gunung Gerizim menjadi tempat orang-orang Samaria melakukan penyembahan kepada Bapa. Sehingga dia katakan, mulai sekarang ya, penyembah-penyembah benar itu tidak lagi di Yerusalem dan tidak lagi di gunung, tetapi mereka akan menyembah dalam roh dan kebenaran. Sebab Bapa itu atau Allah itu adalah roh. Ya, luar biasa. Inilah hal yang harus Anda ketahui dan pahami dengan benar. Ini adalah mindset
ke depan, mindset terbaru. Ini adalah penggenapan. Ya, karena dia adalah Mesias yang menggenapi semua nubuatan Alkitab. Inilah awal perjanjian baru. Ya, perjanjian baru. Ketika Yesus datang ke dalam dunia, ya, inilah awal perjanjian baru, ya, yang dimana anak tunggalnya datang ke dalam dunia. Kiranya Tuhan Yesus memberkati saya dan saudara dan meyakini Yesus adalah Sang Mesias Tuhan kita. Amin.